Penampilannya sederhana, bersahaja, mudah akrab, serta rendah diri dan selalu terbuka terhadap sesama. Atas dirinya tidak tampak seperti seorang pengusaha sukses. Tahun 2008 saya mulai terjun di kuliner. Saya gerobak, Pak. Ia adalah seorang pemilik sebuah perusahaan kuliner yang sukses, yang kini usaha kulinernya pun sudah merambah ke berbagai kota di Jawa Timur, bahkan akan merambah ke luar pulau. Alhamdulillah, saya besar di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Pati, di sebuah desa bernama Desa Gembong, Kecamatan Gembong, di lereng Gunung Muria. Waktu kecil saya bersama keluarga, bersama ayah saya dan ibu saya, dan ketika saya lulus SMP, bapak saya meninggalkan saya, dan saya mulai untuk bisa mandiri ketika saat saya SLTA. Saya sekolah SMA di Kota Pati, tepatnya di SMA Negeri 2 Pati, dan alhamdulillah saya ngambil jurusan sosial sampai dengan lulus. Dan waktu itu sekolah mempercayakan saya, walaupun saya di jurusan sosial, saya dipercaya untuk menjadi duta siswa teladan di Jawa Tengah. Muhammad Ali, ia lahir di Pati 15 Maret 1977. Semasa kecil ia hidup dalam kesederhanaan di tanah kelahirannya. Menginjak dewasa, beranjaklah mengikuti irama perjalanan hidup yang ditempuhnya. Berawal dari duta pelajar yang disandangnya, ia lewati dunia pendidikan yang hakikinya syarat dengan harapan hidup yang ia inginkannya. Setelah dari Pati, saya mendapatkan PMDK, artinya harus dengan tanpa tes saya bisa masuk ke perguruan tinggi. Waktu itu saya pilih di Undip, ngambil jurusan hubungan internasional. Ayah dari 3 anak ini memilih hidup atas pilihannya sendiri. Garis demi garis ia luruskan demi bulatnya tekad terwujudnya mimpi. Tapi ketika setelah lulus tes, saya punya keinginan untuk daftar di Akabri, sehingga oleh guru BP kami, Bu Umi, saya disuruh milih. Kamu nak, kalau milih di Undip HI, itu kamu keterima, terus kamu tidak kamu ambil, maka sekolah kita ini nanti tidak akan dikasih lagi jatah tahun depan. Nah, kamu nantep kemana? Akhirnya dengan dasar tersebut saya mengundurkan diri di HI Undip, kemudian saya daftar di Taruna yang sudah jalan waktu itu. Demi pilihan dan atas kesungguhan nurani, ia berdiri melewati persimpangan batin yang begitu serius dari perjalanannya. Atau mungkin sospol sesuai dengan bidang saya, tapi saya mengambil bahasa Arab di Universitas Gadjah Mada. Saya diterima. Waktu persiapan 1 tahun itu saya bekerja untuk cari uang, modal, supaya bisa kuliah. Persimpangan demi merajut satu mimpi besar, dan ia berhasil melepaskan simpul keresahannya. Ia berdiri tegar. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan sekolah sampai dan mondok. Dan alhamdulillah di tengah jalan saya juga kuliah double stat. Saya kuliah double di IAIN Sunan Kalijaga sambil berjualan juga. Saya jualan waktu itu konsinasi dengan Alfat di Yogyakarta. Waktu itu juga konsinasi madu di pasar Beringin Harjo. Jadi kalau pulang, saya bawa madu, pulang ke rumah. Perjalanan tidak selamanya tiada halangan. Ia terjatuh atas keresahan pilihan dengan pengalaman kerasnya hidup.
Kalau saya di apotek tidak diterima karena tidak punya merek, tidak punya izin PIRT atau apa, tidak punya izin Depkes dan sebagainya, sehingga yang bisa terima saya ya di pasar itu. Alhamdulillah saya bisa jualan madu, bisa jualan kaligrafi di Alfat, nitip waktu itu. Perenungan malam ia jalani dengan kesungguhan harap. Ia bicarakan pada Ilahi dan berserah atas kuasanya. Ya, memang titik terendah saya waktu di Jogja itu sudah tidak punya apa-apa ya. Orang tua sudah tidak ada. Saya bekerja secara mandiri untuk ini, untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan kuliah saya. Dan saya pernah diuji Allah sakit. Sakit itu ya keluar apa ya? Keluar darah dari hidung, dari telinga, dari mulut, dan dari ini. Pokoknya dari yang lubang-lubang itu saya keluar darah. Saya tidak tahu ini sakit apa. Kemudian waktu itu saya puasa sama Pak Yai saya yang dari Kudus itu, dari Bareng itu. Saya disuruh puasa, Mbah Basir. Saya disuruh puasa. Pokoknya kamu puasa terus, baca Quran setiap hari 1 juz. Mungkin namanya Dzalail Quran. Waktu itu saya kondisi drop, tidak bisa apa-apa. Ya wis menyerah. Saya kondisinya di Jogja, saya tidak punya yang tahu, hanya teman-teman saya ya, sehingga saya harus kemudian dibawa pulang. Saya dibawa pulang untuk terapi selama 1-2 bulan saya di rumah. Terus break, pokoknya tidak mikir apa-apa, tidak mikir sekolah. Tapi itu saya merasa titik rendah saya di saat saya mengenyam dunia pendidikan. Mungkin itu yang ya dikatakan duka sih enggak, tapi itu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Saya merasakan apa yang saya lakukan adalah sebuah kebahagiaan, karena kebahagiaan itu kita dapatkan ketika kita bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, apapun itu kondisinya. Tapi yang jelas kebahagiaan saya kalau saya pulang, saya bisa ketemu dengan orang tua saya. Kebahagiaan saya bisa dapatkan waktu itu ya, saya bisa bayar kuliah. Dan itu saya alami sampai kemudian 4 tahun 2008 saya mulai terjun di kuliner. Saya gerobak, Pak. Ya, gerobak. Jadi ada toko di Jalan Pahlawan Sidoarjo. Kalau paginya dibikin showroom, Mas Yaya itu, sorenya saya buat jualan ayam godong. Jadi saya mulai untuk nekuni kuliner di situ. Saya modal bersama Pak Yai saya, ya sekitar nggak sampai 2 kilo ya, sekitar 1,5 kilo ya, jalan kaki. Ya saya tekuni hampir setahun, dan saya merasa saya ini sudah waktunya untuk punya warung yang ada atapnya. Saya merasa kalau pas hujan itu, Mas, sore tenang. wis udanan betulan gak payu ya. Saya seberang jalan itu ada tanah kosong, waktu itu ditempati soto Pak Mulkan, tapi kok sudah nggak ada. Nah, setiap malam saya Fatihai. Jadi ini sekaligus jimat ya, Pak ya. Saya Fatihai itu ya bibarakatil Fatihah, mudah-mudahan tanah yang itu nanti suatu saat bisa saya tempati. Dan itu betul, itu awal mula berdirinya M2M yang pertama. Dan berdirinya M2M ini saya pikir merupakan crowdfunding, Pak. Jadi saya hanya ngelola, yang modali itu Pak Yai sama Bu Haja Sulis. Saya juga ikut modal waktu itu sedikit. Dan termasuk tempat yang ditempati ini adalah hasil dari komisi ya, komisi sawah. Karena saya dapat banyak, saya bisa buka M2M bersama Pak Yai dan Bu Haja Sulis, cabang yang pertama di Sidoarjo, dan sekarang sudah ada sekitar 45 cabang dari mulai tahun 2010. Jadi 2008 sampai 2009 saya ngerombong. 2009 dan 2010 mulai bakal untuk menciptakan inovasi M2M itu. Saya bersama teman dari McDonald,
Pak Yai bikin sebuah lembaga, kemudian bikin M2M itu. Alhamdulillah titik nol saya untuk berbekal dari rombong kemudian menjadi restoran atau resto bintang 5 itu ya karena semangat ya, karena kesungguhan, karena doanya orang tua, karena petunjuk Pak Yai ya, karena keyakinan kita yang penuh, sehingga itu menghasilkan power yang luar biasa menurut saya ya. Tanpa itu kita tidak bisa apa-apa ya. Atas nama kesungguhan yang tulus, ia ada, dan ialah sosok pengusaha kuliner sukses. Hingga saat ini ia memiliki beberapa cabang usaha. M2M dan Asap-Asap adalah buah karya perjuangan hidupnya. Kini, ia besar di dalamnya. Kesungguhannya membuahkan hasil yang berguna buat banyak sesama. Muhammad Ali sekarang terlahir sebagai sosok yang dikagumi atas usaha kerasnya, yang melunasi perjalanan lewat senyum yang tertunda. Ia adalah zero to hero di era milenial saat ini. 10% dari keuntungan usaha kita sampaikan untuk berbagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan inspirasi ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan Sidoarjo menjadi kota kedua kami untuk mencari maisha.